Di relief bagian kiri lantai dasar ini ada relief Anathapindika. Ya, Anathapindika itu adalah penyokong utama pria Sang Buddha. Dia disebut Anathapindika karena dia itu senang menolong orang, senang memberi kepada orang. Jiwa kedermawanannya begitu kuat, bahkan sebelum bertemu dengan Sang Buddha. Nama aslinya sebenarnya bukan Anathapindika. Ya, bahkan dia sendiri sebenarnya tidak begitu suka dipanggil Anathapindika. Nah, oleh karena itu ketika Anathapindika itu mendengar bahwa ada seorang Pangeran Sakya yang telah mencapai pencerahan dan berkunjung ke Sawati, dia punya tekad yang sangat kuat untuk bisa bertemu dengan Sang Buddha. Ya, dan suatu hari dia sudah mendapatkan beritanya bahwa Sang Buddha itu telah tiba di Sawati. Pada malam hari dia tidak bisa tidur karena excitement. Begitu gembira, begitu senang, dia pengen bertemu dengan Sang Buddha. Semalam suntuk tidak bisa tidur. Dan pagi-pagi buta dia pergi ke tempat Sang Buddha berada dengan penuh rasa takut, ya. Dengan ketakutan dia sendirian pergi menemui Sang Buddha. Dan begitu sampai, Sang Buddha itu langsung menyapa dengan nama aslinya. Nama aslinya adalah Sudatta. Sang Buddha manggil nama aslinya itu, dan dia merasa senang sekali dipanggil nama aslinya, bukan Anathapindika. Ya, dalam pertemuan itu Sang Buddha memberikan wejangan, memberikan nasihat, dan membuat Anathapindika mencapai kesucian Sotapanna atau tingkat kesucian pertama. Nah, Anathapindika ini adalah gambaran perumah tangga yang sempurna. Di satu sisi, keyakinan dia pada Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha itu sangat kuat sekali. Bahkan ketika baru mendengar tentang Sang Buddha, dia itu sudah memiliki excitement, sudah memiliki dalam bahasa Indonesia excitement itu kegiuran, bukan kegiuran sebenarnya, keinginan yang kuat untuk bertemu dengan Sang Buddha. Itu adalah sebenarnya bentuk keyakinan. Ya. Begitu mendengar berita ada orang yang tercerahkan, dia dengan penuh keyakinan ingin bertemu dengan orang itu. Dan dengan keyakinan itu pula lah yang kemudian mengantarkan dia mampu mencapai kesucian. Nah, setelah mencapai kesucian, kemudian Anathapindika itu mengundang Sang Buddha dan mempersembahkan Jetavana. Ini ceritanya mempersembahkan Jetavana, dan karena Jetavana itu adalah taman milik Pangeran Jeta yang tidak dijual, dan pangerannya itu dengan berseloroh mengatakan bahwa kalau kamu sanggup menutupi taman ini dengan koin emas, oke, saya akan jual. Nah, Anathapindika kemudian karena gregetnya, karena semangatnya itu kemudian menyuruh seluruh pegawainya menutupi taman Jeta dengan koin emas. Dan ketika Pangeran Jeta tiba di taman itu, tinggal sedikit saja yang belum ditutupi dengan koin emas, ya. Dan itu yang kemudian juga di stop oleh Pangeran Jeta dan menjadi persembahan dia kepada Sang Buddha. Ya, oleh karena itu disebut Jetavana, hutan Jeta. Nah,
selama dalam hidupnya. Anatapindika ini juga mengalami fluktuasi kehidupan. Dia adalah orang yang sangat kaya, dia adalah orang yang berharta berlimpah, dan bahkan ya, raja-raja sekalipun meminjam uang kepada dia. Ya, karena saking kayanya, karena saking banyak hartanya, bahkan raja sekalipun meminjam uang dari dia. Kalau sekarang ini kita bisa sebut dia itu sebagai pemilik bank begitu, ya, pemilik bank. Nah, karena dalam usahanya itu dia pernah ditipu oleh teman-teman bisnisnya, oleh mitra bisnisnya, dia sempat bangkrut. Tetapi apakah itu kemudian menyurutkan semangat dia? Tidak. Ketika dia bangkrut, dia tidak punya apa-apa, dia datang ke wihara hanya mampu membawa segenggam pupuk, ya, segenggam kompos untuk ditaruh di pohon bodhi. Nah, tetapi karena dia ini adalah orang yang cerdik, orang yang cerdas, dan sekalipun dia telah mencapai kesucian, dia tidak berhenti untuk bekerja. Dia tetap mengerahkan segala usaha, segala macam cara yang baik untuk bekerja keras, untuk bangkit kembali dari krisis ekonomi itu. Ya, di situ kalau kita melihat ceritanya, ya secara mitologi itu dikatakan bahwa para dewa itu kemudian menunjukkan harta karun kepada dia, dan kemudian kekayaannya kembali. Kalau kita sekarang sih sebenarnya itu tambang, ya. Kalau dalam cerita sekarang ya tambang emas lah, tambang apa begitu, itu yang sebenarnya terjadi. Jadi dari tambang itu kemudian dia menjadi kaya, ya. Nah, sekalipun dia telah mencapai kesucian, dia tetap bekerja keras, dia tetap berusaha dengan baik, dan tidak pernah berhenti untuk bekerja. Ini adalah definisi semangat, bukan keserakahan. Kita harus membedakan antara semangat dan keserakahan. Semangat itu adalah kemauan untuk bekerja, kemauan untuk berusaha, sehingga kita itu bisa sukses. Kita bisa mencapai mimpi-mimpi yang kita harapkan. Katakan begini, kita sekarang sudah memiliki 10 cabang perusahaan misalnya. Tapi ketika kemampuan kita ada, apakah ketika kita mengembangkan usaha itu, membuka cabang yang baru itu disebut serakah? Belum tentu. Belum tentu disebut sebagai keserakahan. Kita ingin memberikan kesempatan lapangan kerja kepada orang misalnya. Itu bukan keserakahan, tetapi itu bagian dari tanggung jawab sosial, etika sosial kita terhadap masyarakat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Anatapindika ini sekalipun seumur hidupnya dia setelah berkenalan dengan Sang Buddha, ketika datang ke wihara, dia tidak pernah bertanya kepada Sang Buddha satupun. Ya, dia tidak pernah merepotkan Sang Buddha sedikit pun. Jadi dia datang kepada Sang Buddha, mendengarkan ceramahnya, dan pulang. Dia adalah orang yang bisa tenang, diam, dan tidak merepotkan Sang Buddha. Karena banyak orang-orang yang sudah mencapai puncak kesuksesan misalnya, begitu berhadapan dengan para tokoh agama, mereka ini seringkali merepotkan tokoh agama, ya. Ini penting untuk diteladani. Tapi Anatapindika itu dia punya keyakinan yang sangat kuat pada Sang Buddha, dan dia tidak pernah merepotkan Sang Buddha. Dia menyokong apapun yang menjadi kegiatan Sang Buddha dan para biku sepenuh hati, tanpa pernah
bertanya sepatah kata pun kepada Sang Buddha. Ya, karena tindakan itulah kemudian dia meninggal dan terlahir sebagai seorang dewa. Ya, saya lupa nama dewanya. Ada di Digha Nikaya rasanya itu nama dewanya. Ya, jadi di sini kita bisa belajar kepada Anathapindika dengan keyakinan yang kuat. Dia tetap terus berjuang, bekerja keras, dan bangkit dari keterpurukan. Dia adalah orang yang tidak pernah merepotkan orang yang telah dia bantu. Ya, begitu dia bantu, ya sudah selesai sampai di situ. Berikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada semua orang, baik kepada masyarakat maupun kepada Sang Buddha dan juga murid-muridnya. Ini adalah apa yang perlu kita teladani dari Anathapindika.